Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para kiai ulama asatidzah, para sesepuh sesepuh ingkang kula taati, monggo pengawasan yang kita wiwiti salatul Fatihah. Mugi Allah paring keberkahan kesehatan kula panjenengan. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian terhormat, pada surat Al-Mujadalah ayat 111 ayat 11 Allah berfirman, Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman falaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah kalian, karena tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan pandai berilmu, dan orang yang berilmu tidak seperti orang yang bodoh. Para ulama kemudian menasihatkan, mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak ilmu, karena dengan ilmu itu menjadikan hati lapang, melapangkan hati. Karena orang yang berilmu itu ketika menghadapi masalah, maka dia akan mendapatkan cara penyelesaiannya. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Berbagai cara alternatif ditemukan orang-orang yang berilmu. Disinilah dengan ilmu itu pula maka dia mengerti bahwa apa yang dia temukan dalam kehidupan itu adalah karena qada dan takdir dari Allah. Apalagi kalau ilmu itu ditopang dengan hati yang bersih, kejernihan hati. Oleh karenanya Allah mengatakan walladzina utul ilma yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu dikaitkan dengan orang yang beriman. Karena hati yang bersih itu akan mempertajam ilmu yang dimilikinya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam suatu hadis, al-ilmu ilmani, ilmun batinun, fa ilmun batinun fil qalbi, fa dzalika wal ilmun nafi. Ilmu itu ada dua macam. Fal ilmu batinun fil qalbi, ilmu yang tertanam di dalam batin, ilmu batin yang tertanam di dalam hati. Fa dzalika wal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan pada ada ilmu yang wajib, fardu ain, setiap
muslim harus mencari ilmu itu, dan ada fardu kifayah. Ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu agama, karena dengan ilmu agama kita akan mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, dan ilmu itu yang akan dibawa oleh seseorang sampai dia menjelang ajalnya. Sedangkan ilmu yang lain itu fardu kifayah. Kita memerlukan fardu kifayah itu karena beberapa orang cukup, beberapa orang saja yang menekuninya. Tapi kalau agama tidak, karena itu akan jadi bekal bagi kita. Sebagai contoh, seorang profesor di bidang tertentu itu dia akan bisa memanfaatkan keilmuannya ketika masih dia mengajar, masih dia mengabdikan diri. Tapi ketika dia sudah selesai, sudah tua, ilmunya berhenti. Tapi kalau ilmu agama, sekalipun sampai tua, dia akan tetap mengharapkan itu. Dan disinilah maka kita bisa melihat makin banyak orang-orang yang tua kemudian mendalami agama. Yang dulu tidak bisa belajar, tidak bisa membaca Al-Quran, begitu dia menjelang tua, dia belajar baca Al-Quran. Saya punya tetangga, itu ketika dia masih jaya baca Al-Quran, katanya wong tulisan kok kaya serundeng. Jadi tulisan itu bulat seperti serundeng. Oh, saya komentar, kok kayak sur-sur, kok kayak serundeng. Nah, tapi belakangan ketika dia sudah belajar itu, dari mulai tidak bisa kemudian jadi bisa. Ini kemudian mendekatkan hatinya dengan ilmu yang dia miliki, maka dia akan lebih dekat kepada Allah. Di situ letaknya, maka ketika seseorang itu membersihkan hatinya, ilmu yang dia miliki itu makin tajam, makin mendalam dan makin tajam. Prediksinya, perkiraannya terhadap sesuatu itu titis, orang katakan titis. Disinilah letaknya Rasulullah SAW menyatakan ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Ittaqu, ini hadis dari Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dan hadis Nabi Sahih. Waspadalah, berhati-hatilah kalian pada firasatal mu'mini, firasat, perkiraan orang mukmin. Fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala, karena orang itu yang berilmu dan hatinya bersih itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi dia melihat keadaan itu bukan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan rasio, tetapi adalah juga di backup, di latar belakangi oleh hati yang jernih itu. Jangan yang jernih itulah yang kemudian bisa memberikan solusi yang lebih tepat kepada dalam seseorang. Kita bisa banyak melihat ini dari para teknokrat, para saintis, ilmuwan-ilmuwan. Kita bisa melihat itu dalam hadis dan ayat Al-Quran menyatakan hal itu, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan hal itu terkait dengan kelapangan dada. Apa itu insyirah sadri? Itu adalah kalau orang mempunyai wawasan yang cukup, maka dia tidak akan sesak, hatinya tidak akan sesak menghadapi masalah yang dihadapi. Ya. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Bahwa kelapangan dada itu bukan hanya dalam keadaan senang, tapi Rasulullah seringkali dalam lapang dada itu dalam keadaan berkekurangan. Biasanya kita itu senang hatinya kalau duitnya banyak, kalau duitnya sempit, kalau duitnya sedikit cukup, lalu kiranya.
sekarang juga pusing. Katanya ada kenaikan 18%, tapi sampai sekarang nggak mungkin sukses betulnya. Tapi kalau orang itu hatinya jernih, ya dia mengatakan ya ini tunggu aja lah, takdir Allah belum sampai ke situ. Rasulullah SAW Rasulullah SAW tidak jarang, seringkali bergerak tanggal-tanggal baru. Itu banyak sekali dapur Rasulullah SAW itu tidak ada apinya, tidak menyala. Jadi tidak ada Rasulullah banyak sekali tidak makan. Para sahabat juga mengalami hal itu. Satu saat Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Bakar malam-malam, bertemu dengan Umar. Wahai Umar, kamu mau kemana? Ya mau jalan-jalan. Kenapa? Saya lapar. Ketika dibuka, di dalam perutnya itu digandel dengan satu bongkah batu. Tapi Abu Bakar bukan satu, tapi dua. Rasulullah lebih dari itu, tiga. Nah, setelah itu kemudian berlaku kepada Abdurrahman itu kemudian dijamu oleh Rasulullah, oleh Abdurrahman. Dan ketika dijamu itu, di tengah-tengah makan Rasulullah berhenti. Abdurrahman menjadi pertanyaan, kenapa ya Rasulullah? Apa masakan istri saya tidak lezat? Oh, lezat benar. Tapi ketika di tengah lezat itu kita harus berhenti. Kira-kira panjenengan apa katanya? Nalikane dahar sate gulung enak ngoten mandek napa terus. Biasanya kita enggak terus pokok mana tahu enak ditentek. Akhirnya ketika pulang nyampe itu setruk, moro-moro tangannya orang bisa bergerak. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita makan itu maka kita harus ada kadar yang harus tidak boleh kita lewati. Di sini rasanya para ahli tasawuf membatasi makannya, karena dengan makan itu maka mereka itu akan menambah kejernihan hatinya. Dengan mengurangi makan maka dia terbebas dari godaan setan. Ya tidurnya bisa lebih berkurang daripada kalau orang makan kenyang maka tidurnya akan menjadi nyenyak. Tapi kalau makannya tidak banyak ya tidurnya pas-pasan saja. Nah, orang yang semacam inilah yang oleh Rasulullah SAW mengatakan kamu harus berhati-hati terhadap perkiraan orang-orang mukmin, karena yang diucapkan itu adalah cahaya dari Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengikut bagaimana perkiraan atau katakanlah nyontrol. Ya. Barangkali kita ngerti nyontrol. Contoh dilihat itu kamu begini. Ini ada beberapa Utsman bin Affan. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik itu cerita. Dakhaltu ala Utsman bin Affan. Waktu itu itu imra'atan fi tariqi. Saya bertamu kepada Utsman bin Affan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung, tapi saya ingin mengingatkan kembali. Saya bertamu kepada Utsman bin Affan dan tengah jalan saya bertemu dengan seorang wanita. Fanadartu ilaiha jujuran. Saya melihat orang itu jujuran, yaitu melirik dengan tajam. Jadi dilihatnya bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat dengan tajam, terpesona.
Wa ta'amaltu mahasinaha, dan saya membayangkan kecantikannya. Dilirik, timbullah dalam pikirannya, khayalnya, orang ini cantik. Kalau sudah begitu pikirannya dulu, sudah cantik begini tak eskomes dan seterusnya. Faqala Utsman berkata kepada Anas bin Malik ketika dia sampai. Faqala Utsman radhiyallahu anhu lamma dakhaltu. Utsman berkata kepadaku ketika aku telah bertemu dengannya, yadkhulu alayya ahadukum, bertamu kepadaku seseorang di antaramu, wa asarul zina zahirun ala ainihi, dan tanda zina itu tercetak, terpampang di kedua matanya. Ama alimta anna zinal ainin an-nazar, apa kamu tidak tahu bahwa zina mata itu terletak pada melihat orang. Jadi melihat seseorang perempuan yang bukan model kita, itu kalau melihat saja itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah terlalu dalam seperti ada teman ini bayang-bayangkan yang macam-macam, itu masuk dalam kategori zina. Maka Utsman mengatakan lata tu bana aula ajirannaka, sebaiknya kamu bertobat atau aku dera kamu. Fakultu auha uhiya badan Nabi, apakah panjenengan Utsman diberi wahyu sesudah Nabi? Faqala la, enggak. Walakin basiratun wa burhanun wa firasatun shadiqun, bukan, tetapi itu adalah basirah dan bukti serta firasat yang benar. Orang bisa menangkap gerakan orang sekalipun dia tidak mengalaminya langsung. Itu adalah karena kejadian hati. Dia tahu apa yang dia lakukan. Orang itu seperti Utsman ini, dia tidak bersama dengan Anas bin Malik, tapi mengerti. Itulah yang disebut dengan firasat, ramalan. Lain lagi pada Sa'id Al-Kharraz. Wa an Abi Sa'id Al-Kharraz qala dakhaltul Masjidal Haram fara'aitu faqiran alaihi hilqatani. Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, saya masuk ke Masjidil Haram dan saya melihat seorang fakir alaihi hilqatani, dia membawa dua gumpalan, dua bundelan kain bajunya yang dia bawa. Biasanya kalau di Mekah, yang saya tahu karena saya pernah juga menemukan di Mekah itu ada orang miskin itu, dia membawa dua bundelan, dua bungkus itu, dia di bawah itu. Abu Sa'id mengatakan, hada wa asbahu kallun 'alan nas. Ini dan orang semacam ini, kallun 'alan nas, itu menjadi beban bagi manusia. Nah itu dibanting. Abu Sa'id itu cuma ngomong sendiri, tidak diomongkan kepada orang itu, tapi dalam batinnya sendiri. Fanadani, maka orang itu, yang orang miskin itu, memanggilku dan mengatakan, i'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dirimu, fahdharuhu, maka hati-hatilah. Orang saja bisa tahu apa yang ada dalam pikiran seseorang, apa yang ada dalam hati seseorang, apalagi Allah. Ya. Maka kalau di surat Al-Baqarah
apa ya'lamu ma fi apa wanila amana rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'min kullun amana bil malaik la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ma la yakhfa 'alaihi syai'un. Dia Allah tidak tersembunyi padanya. Fastaghfir, maka orang itu mengingatkan dengan memakai firman Allah ini, surat Al-Baqarah, i'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu fastaghfirullah fi sirri, maka saya istighfar memohon maaf kepada Allah. Fanadani, orang itu memanggilku lagi, waqala, maka dia berkata, wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dia Allah menerima taubat hambanya. Cuma ghaba ani wala maram, sesudah berkata itu orang itu hilang dan saya tidak melihatnya. Jadi ada orang-orang yang semacam ini, para kita harus hati-hati. Kalau ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang kelihatan apa nyeleneh, itu kita harus berhati-hati. Karena kadang-kadang ucapannya itu mengena pada diri kita. Kita bisa melihat itu dalam kenyataan kita, dalam kehidupan kita itu. Ya. Misalnya saja apa yang kita baca di dalam ramalan Joyoboyo. Ya. Joyoboyo kata mengatakan nanti tanah Jawa itu akan dikelilingi oleh ular besi, ya kan? Ular besi itu wong wadon ilang isine, wong lanang milih bokong lali nopo nopo pasar ilang kedunge, pasar ilang kedunge. Sekarang kita melihat pasar sekarang sudah sepi, orang berbelanja tidak lagi ke pasar tapi ke mall. Tanah Jawa sudah dipenuhi dengan ular-ular dari besi, ya kereta. Itu ini Joyoboyo. Oleh karenanya kalau ada orang semacam itu kita harus berhati-hati. Jadi ketika kita mungkin bertemu dengan seseorang yang kemudian dia mengatakan kamu harus begini-begini, kita kemudian waspada terhadap itu. Ya seperti cerita-cerita ini tadi. Bapak Ibu sekalian hormat, di Kediri ada orang-orang semacam itu yang tidak nampak sebagai kelebihan, tapi mereka menyembunyikannya. Di Kediri itu ada namanya Mbah Soleh di Banyakan. Mungkin ada yang dari Kediri di Banyakan. Pak Wiranto pernah ke sana ketika Pak Wiranto itu menjadi panglima dan disertai oleh seorang researcher dari Malang. Saya kenal beliau, namanya Haji Mulyono. Haji Mulyono yang cerita pada saya, Pak Wiranto ini salam kepada Mbah Soleh. Mbah Soleh itu ketemu di tengah jalan, orangnya nggak ngawai, dia pakai kaos, celana kompreng, bawa padul, pakai cekutuk, kubur cekutuk itu loh, petani itu kalau itu. Setelah itu salam dulu sampai di rumah, kemudian persilahkan. Nah, Mbah Soleh ini menginginkan mau merokok, tapi tapi koreannya itu ada di kamar. Tidak ada yang disuruh untuk itu. Bahkan cuma tangannya begini, stres,
Ini Korea sudah ada di tengah jalan, coba di tangannya. Nah orang-orang yang semacam ini banyak dikunjungi oleh orang-orang yang memerlukan bantuan doanya. Bangun misalnya itu ketika rame-ramenya pilpres itu didatangi oleh calon-calon presiden termasuk Jokowi dan Jokowi. Orang jadi presiden namun dilupakan. Ya itu terjadi. Baiklah. Kemudian ini ada cerita Imam Syafi'i menyimpulkan wa ma hakamin fujis syayahin masyayikh wa ibaruhu an i'tiqadihim an i'tiqadina suatu ma'irihim yakhruju anil hasri. Apa yang diceritakan dari tafsir firasat masyayikh, orang-orang suci, orang-orang yang saleh dan pembelajaran mereka aniktikadinasi tentang kepercayaan manusia, wadoma'ilihim dan damir bersihnya hati mereka, yakhruju anil hasri, melewati batas. Jadi melewati batas. Wa mahakan musyaitan hatu alaihissalam masu'alu itu, dan apa yang diberikan pada mereka itu juga terkadang tidak bisa dipertanyakan. Wamin jema'i salatil hadis, dan mereka mendapatkan bisikan-bisikan halus. Wamin furul karamat khalijat al-asr wa hikayat, dan itu keramat-keramatan semacam itu yang keluar dari batas dan hikayat-hikayat secara sepatu latan faujah itu semuanya itu tidak diterima oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebesaran Allah, tidak percaya pada kenikmatan, keagungan, kemuliaan orang yang diberi nikmat oleh Allah karena kebersihan hatinya dan ilmu yang dimilikinya. Dan itu untuk orang-orang yang semacam ini, orang yang semacam ini dapat dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, ajaib ru'ya shadiqah, semacam itu bisa terjadi. Seperti juga ketika kita melihat namanya ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Fa'innahu yakashifu bihal ghaibu, karena mimpi yang benar itu membuka barang-barang yang gaib. Faidah jada dari kefinau, kalau itu bisa terjadi dalam keadaan tidur, apalagi dalam keadaan jaga. Kita mungkin bisa melihat sesuatu dalam keadaan tidur kita. Itu namanya ar-ru'ya shadiqah. Dan ini terjadi pada setiap muslim yang menginginkannya. Islam, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita menginginkan suatu hal untuk memutuskan sesuatu yang memerlukan pertimbangan yang jernih, maka kita dianjurkan untuk melakukan istikharah dengan sholat istikharah. Dengan sholat istikharah itu Allah akan memberikan tanda-tanda ini baik, ini tidak. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa Rasulullah mengajarkan istikharah itu seperti mengajarkan Al-Quran, tidak kurang dan tidak lebih, harus seperti itu. Ya. Bacaannya apa, suratnya apa. Dan saya pernah mengamalkan hal ini, maka kemudian Allah memberikan tanda. Ya. Ketika saya ingin melamar istri saya itu,
saya melakukan istikharah. Ya alhamdulillah hasilnya baik. Alhamdulillah sampai sekarang juga baik. Saudara saya, teman saya itu juga melakukan istikharah. Tapi dalam istikharahnya itu dia mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Katanya, ya, aku ketemu dalam hidupku itu sudah atus nakal itu dalam keadaan tidak berbahagia. Ya kalau enak dah, iya. Tapi harus kadang senang makanya tarabinya. Tetapi ketika dia sudah nikah dengan orang itu, tidak lama kemudian dia bercerai. Ini namanya al-ru'yah shadiqah. Kalau dalam mimpi saja bisa terjadi semacam itu, firasat itu bisa kita terima dalam keadaan tidur, apalagi dalam keadaan dalam keadaan terjaga. Falam yufariqun nama al-yaqtah fil qudul hawas. Tidak ada bedanya antara tidur dan jaga kecuali karena keruhan hati. Wa adam istighfariya bil mahjusah. Pakam saya itu rajulah cuma bismillah. Jadi sebenarnya itu bisa terjadi dalam keadaan jaga, hanya saja karena kekeruhan hatinya dia tertutup dengan hal itu, sehingga dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau melihat yang sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh Allah. Ini bagi orang-orang yang katakanlah itu punya khasah, sesuatu yang terjadi di suatu daerah itu menjadi firasat peringatan. Mari kita lihat sekarang dalam bulan-bulan terakhir, minggu-minggu terakhir, bukan main, di mana-mana terjadi bencana, terutama di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Bukan hanya di sana, di Malang saja tidak pernah banjir terus, di Sulfat, Dawu, Lolowaru, kemudian Jalan Tahu, banjir. Ini ada pertanyaan, ada apa sebenarnya? Orang yang hatinya jernih bisa menangkap bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Ini oleh itu orang-orang yang hatinya bersih bisa menangkap itu. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengakui bahwa ada hal-hal firasat yang diberikan kepada orang-orang yang bersih itu, ikhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi anna fil mustaqbal. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang gaib dan hal-hal yang akan datang. Kamu istaghfirullah al-masjidil Quran seperti yang terjadi di tanzil, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Wa idza jaza dzalika lin-nabi jaza dzalika. Kalau itu bisa diberikan kepada Rasulullah, bisa juga terjadi kepada yang lain. Rasulullah itu adalah manusia, bisa juga terjadi kepada manusia yang lain dengan syarat bahwa dia mempunyai kebersihan hati. Artinya, kalau seseorang itu mempunyai kebersihan hati seperti Rasulullah, maka dia akan bisa membaca sesuatu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baterai. Ini baterai ini telah. Contohnya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita
ya'ti zamanun sinuna khadda'a. Ya'ti zaman alaikum sinuna khadda'a. Akan datang kepada kalian tahun-tahun penuh dengan tipuan. Apa itu tipuan-tipuannya? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, orang berdusta dikatakan benar, orang yang benar dikatakan berdusta. Rasulullah pernah melihatkan pada kita bahwa orang yang baik itu akan dimusuhi banyak orang, sedangkan orang yang jelek akan menjadi kelompok mereka. Sekarang kita bisa melihat di pemerintahan kita ada 3 orang menteri yang baik-baik. 1 Purbaya, 2 Amran, Menteri Pertanian, yang ketiga Wamen siapa itu? Yang 3 orang ini katanya koboi semua. Tapi 3 orang ini dimusuhi orang. Di dalam Al-Quran juga disebutkan itu bahwa orang-orang baik itu akan dimusuhi, akan menyertai mereka itu setan-setan, orang-orang jahat. Jadi netan dengan saya dan lain-lain dimusuhi orang itu biasa. Oleh karenanya ini orang-orang yang semacam itu, faman amana bil amri, kalau orang-orang itu bisa percaya pada Rasulullah, maka Rasulullah, kalau yang itu diberikan kepada Rasulullah itu sebagai wahyu, kalau firasat semacam itu diberikan kepada orang itu namanya ilham. Nah, orang yang semacam itu wahada la yusamma nabiyyan bal yusamma waliyan. Orang yang semacam ini tidak disebut sebagai nabi tetapi disebut sebagai wali. Faman amana bil anbiya'i wa sidqin wa sadaqa bil ru'yas shahihah lazimahu lam khanata. Barang siapa yang beriman kepada para nabi dan kebenarannya mimpi yang benar, maka pada dia harus dipahami bahwa di dalam hati itu ada 2 hal. Babul ila kharijin, 1 hal yang menangkap hal-hal yang nampak, yang terindra, yang dapat ditangkap oleh indranya. Wa babul ila malakuti min kahil qalbi, dan 1 hal lagi yang berada di dalam luar indra, di dalam alam malakut, yang itu ditangkap oleh hati. Dan itulah yang disebut dengan ilham. Saya kira ini perlu buat kita, ya, terutama buat para pengajar, guru, dosen, itu harus memperbaiki hatinya supaya dengan demikian inspirasi yang ada dalam ilmu pengetahuannya itu makin menjadi tajam, ya, menjadi tajam. Saya pernah menulis tulisan kecil pada waktu itu, namanya pidato rektorat. Bumi mungkin masih ingat, teman dengar saya atau tidak. Itu dalam buku saya sampaikan bahwa seorang guru, dosen, pengajar atau siapa juga itu perlu mempunyai ketajaman hati, supaya dengan demikian yang disampaikan kepada para muridnya bukan hanya yang di luar saja, bukan hanya kulitnya, tapi masuk ke dalam intinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah
mengingatkan dalam satu hadis, inna fi ummati muhaddisin wa inna umar minhum, bahwa di antara umatku itu ada orang-orang yang bisa menceritakan hal itu, di antaranya adalah Umar. Terakhir kesimpulannya ada bahani isyaratun ila annal kiramal katibin la yatla'una ala asrar qalbi, bahwa ini adalah tanda para pencatat, malaikat pencatat itu la yatla'una ala asrar qalbi, mereka tidak menampakkan rahasia hati, wa innama yudhiruna ala rahmatil zahira, tetapi mereka menampakkan pada pekerjaan-pekerjaan yang zahir dan zahir. Para malaikat itu menyampaikan hal-hal yang nampak saja, sedangkan hal-hal yang tidak nampak itu memang tidak ditampakkan, dirahasiakan. Para ahli sufi, orang tasawuf itu mengetahui hal-hal itu, tapi mereka tidak menyampaikannya. Memang itu menjadi rahasia mereka. Apa yang terjadi itu sudah bisa dirasakan oleh para orang-orang sufi itu. Nah, oleh karenanya, mengapa bisa terjadi begitu? Banyak orang yang tidak bisa menangkap firasat tersebut itu di situ karena ada yang disebut dengan gangguan setan, waswas. Nah, ini yang insya Allah akan kita teruskan tahun depan. Ya. Terus tahun ngaji. Nah, ini kan sudah Desember. Bulan depan kita ya, moga-moga kalau panjang kemarin panjang. Bagi tasallutus syaitan ala qalbi bil wasawisi wa mana waswasati wa sabati dzunul batina. Bab tentang penguasaan, rekayasa setan terhadap diri kita berwaswas dengan waswas godaan. Setan ini sekedar pembukaan saja. Setan itu memang ditugaskan untuk menggoda kita. Misalnya panjangan menawi sholat dalu khusus saestuan, kira-kira bukan tahu kepikiran kok aku mangan apa, kok aku baca apa, nangkal semua. Nah, itu godaan setan. Tengah-tengah enak itu digoda setan. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa dengan qul huwallahu ahad dan di antaranya wa'udzubika min syarri waswasil khannas min waswasil qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Ya. Jadi waswas itu adalah godaan. Nah, ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bulan atau pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa para ahli tasawuf, orang yang bersih hatinya itu bisa memberikan ucapan-ucapan yang merupakan itu adalah merupakan firasat yang akan terjadi. Cuma kita tidak bisa menangkapnya. Ya contohnya saja Gus Dur itu kan memberikan firasat. Ya, dengan ucapannya itu DPR itu area apa? Area tiga. Nah, itu kan firasat dan ternyata memang iya firasat. Gus Dur yang memperkirakan Pak Prabowo sampai akan jadi presiden, tapi harus tua. Ternyata firasatnya terjadi pula. Nah, ini barangkali jadi kalau mendengar disoal kepada seorang kemudian dibaca itu, wah ini firasat. Ya. Nanti kamu akan menikah lagi, itu firasat. Ya. Mungkin ya, tapi jangan sampai lah. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf jika sesuatu ada hal yang kurang berkenan. Barangkali ada tambahan pertanyaan, monggo.
Sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jalla jalla wa ala wa ma'asatarihi wa tuhum syarati wa jannah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.